hubungannya antara residensial sama program ini? Erat banget sih ya. Terus kalau buat proses pendaftaran itu yang penyandang disabilitas itu gimana prosesnya? Awal Iya. awal masuk macam-macam. Pertama si PN-nya datang sendiri, Pak saya butuh apa gitu kan. Yang kedua rujukan dari dinas sosial, bikin proposal sekian puluh orang untuk menerima layanan kami itu dari masalah. Terus ada juga yang rujukan dari sentra lain, kan di Indonesia ini Kemensos ada 31 sentra. Jadi misalnya kayak kemarin ada disabilitas netra dari Kalimantan mau ke sini diikut sama sentra kami yang di Kalimantan. Terus ada juga yang kami menjangkau sendiri. Untuk program pelatihan di sini apa aja? Untuk vokasi ya. Iya, vokasi. Jadi kalau vokasi itu di sini beragam, ada yang massage, ada barista, terus ada spa. Paling memakan waktu buat menentukan data atau misalkan lawan kesalahan itu? Itu menarik banget. Ini kamu jadi curhat ya. Jadi kami ini itu kan usernya. Iya. Kalian ini kan pelaksananya. Iya. Nah kalian itu kadang kurang aware sama data. Contoh, input nik itu kan 16 biji. Iya. Kalian ngasal. Mau keliru O, tidak 15 biji. Kesalahannya jadi repot. Kemudian moto. Ini ada kartu keluarga yang dipoto. Blur. Kirim misalnya. Atau ininya tuh dilaminatik, ada cahayanya terpantul pas di NIK-nya. Wah salah. Perubahannya itu. Jadi lebih ke apa ya? Bukan di kami gitu. Di bahannya gitu. Repotnya itu. Kesel tuh kalau udah kayak gitu. Mumet, ada 2 ribuan. Soalnya kalau misalkan udah salah nomor satu juga data Ya, salah. makanya sering muncul misalnya gini, NIK-nya atas nama seperti sini. Iya. Ica Siti Nur Aisyah, nomor NIK-nya ini. Pas saya masukin di sana, karena tadi itu udah terintegrasi, namanya lain. Iya. Kalau misalkan untuk absensi juga sama. Absensi bisa lebih di saya kalau Lalu di sini buat pencatatan absensi dilakukannya itu seperti apa gitu? kalau absensi kan kita tiap pagi Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis lah. Kalau yang sampai pagi ya, kalau Jumat Senin. Tapi di dalam seminggu kita ada Kalau untuk laporan perkembangan pesertanya dilakukannya secara rutin, harian atau rutin tiap bulan kita buat laporan di kompilasi ya harian ya. Itu tergantung. Jadi setiap penerima manfaat, kita sebut penerima manfaat ya, kita kasih itu setiap PM punya pilihan. Dulu namanya Peksos pendamping ya, sekarang tidak hanya Peksos yang sampai dengan PM, tapi juga Pensos bisa. Dan di luar Pensos kalau memang penugasan dari Bu Kasentra orang nilai mampu juga bisa mendampingi PM ya. Jadi laporan hari-hari itu ada di masing-masing pendamping PM itu ya. Nah nanti tiap bulan kita bikin buat laporan dalam bentuk sistem sasaran kerja kinerja pegawai SKP. Nah nanti itu akan dilihat ya, Bu Kasentra akan menilai benar gak nih yang ditulis sama Exos nih hari-hari seperti ini. Itu nanti ada penilaiannya. Jadi tiap hari tergantung. Kalau saya tiap minggu saya rekam ya hari ini kayak gini ya, saya bikin misalkan contoh apa ya, absennya ini apa sejarah, terus ada kegiatan OJK apa gitu kan, itu pantauan untuk kinerja saya. oh ya. Juga PM saya kan
tiap pagi ketemu kita kan? Iya. Kalau saya sampaikan, PM saya tinggal satu, tinggal Dewan. Sekarang dia posisinya sedang magang. Nah, itu tiap pagi saya sapa, Dewan, ada masalah, sehat enggak, kabar gitu kan. Seperti itu ya. Itu tergantung. Makanya format absensinya. Format absensi ada di situ. Hai guys, sekarang kita lagi nungguin narasumber untuk wawancara dari SKA. Say hi. Akunya. Kalau untuk sistem informasi, apa saja sih yang saat ini digunakan untuk mendukung pekerjaan SKI? Kalau sistem informasi kan biasanya kita ngelibatin juga humas ya. Ya. Di humas itu dokumentasi terkait program pelayanan, terus kegiatan-kegiatan yang ada di Sentra Wiataguna khususnya di SKA ini itu didokumentasikan, nantinya bisa dipromosikan atau diinformasikan ke media sosial, misalnya IG, ada Facebooknya, ada TikToknya. Itu biasanya sarana yang digunakan karena sekarang ini selain face to face ya ataupun informasi mulut ke mulut misalnya dari SKI lebih banyak beratnya berkembang itu di media sosial. Untuk laporan apa saja sih yang biasanya dibutuhkan oleh pimpinan Yaitu laporan pelayanan, jumlah pelaku usaha, penghasilan pelaku usaha, perkembangan, ada juga perkembangan usahanya seperti apa yang perlu dikembangkan, apa yang harus dicegah, misalnya kayak misalnya apa sih yang membuat konflik-konflik yang bisa bikin pelaku usaha itu turun, misalnya penghasilannya, misalnya konflik sama pesaingnya kayak gitu kan. bagaimana sih sistem dapat membantu pengambilan keputusan? Sistem ya itu kalau sistem kan biasanya lebih tercatat ya. Kalau misalnya udah tercatat terlaporkan itu datanya udah ibaratnya lebih valid daripada cuma ngomongan gitu. Tapi kalau udah ada terdata kayak gitu kan jelas gitu, oh ini datanya udah pasti, ini segini penggunanya, penghasilannya, pencatatannya seperti apa setiap bulan pasti nih, karena apa dilaporkan langsung kan sama mereka. Kita hanya menginput mana sih nih laporan bulanan mana gitu kan, kita cuma ngetik lagi, cuman kan mereka pencatatan manual semuanya dilakukan sama mereka karena kan mereka yang menjalankan usahanya gitu. Jadi kalau ya tercatat itu ya karena dia lebih sama kita kan, setelah di input nih semua ini berapa sama kita, oh ketahuan nih bulan ini misalnya dia mengalami kenaikan penghasilan, penurunan atau kayak gimana, hambatannya apa misalnya, oh sebulan ini 2 minggunya oh karena sakit nggak melakukan usaha misalnya. Wawancara bagian SKA mission complete. Izin bertanya ya, apa sih tugas dan fungsi utama bagi bagian PPT usaha ini? Terus persuratan juga. Terus seperti itu ya benar-benar kita tuh pendukung kegiatan semua kegiatan Sistem informasi apa saja sih yang ada saat ini yang digunakan untuk mendukung pekerjaan secara online dan mana sebelumnya? ada aplikasi itu yang terintegrasi ya, misalnya kepegawaian, KBKN, keuangan,
ada sapi namanya. Untuk pengelolaan surat masuk sama surat keluarnya itu bagaimana? Surat masuk itu biasanya diterima sama kita nih arsipers. Arsipers kita catatkan terus surat masuk, terus kita ini disposisi ke kepala. Dari kepala itu mengeluarkan disposisinya keluar langsung ke Kasubag PU, dari Kasubag PU menginikan lagi, mendiskusikan lagi ke tempat mau ke sana. Kan kita ada pokja namanya, kelompok kerja bisa ke residensial, bisa ke selatan, bisa ke mana. Jadi alurnya dari tangan kita masukkan ke kepala Kasubag PU dari Kasubag. Nah, surat keluar sama, surat keluar itu harus arah dulu deh sama Kasubag PU, atau kalau sama pokja juga bisa lewat pokja, masing-masing pokja terus langsung ke kepala, dari kepala baru ke arsip untuk diberi nomor, diberi tanggal, setelah itu kembali lagi. Bagaimana cara memastikan keakuratan dan keamanan data administrasi? Ya sebenarnya dia ada verifikasi ya. Guys, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari kelompok kami untuk memenuhi tugas Object Oriented Analysis and Design atau bisa disingkat sebagai OOAD. Langsung saja sekarang kita lanjut ke penjelasannya. Di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang di sini, Sentra Wiataguna Bandung merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan data dan layanan pada beberapa unit kerja masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, sehingga menimbulkan kendala dalam pengelolaan dan monitoring data. Nah, oleh karena itu, diperlukan analisis sistem menggunakan pendekatan OOAD dengan metode UML untuk menggambarkan sistem yang berjalan secara terstruktur. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana sih alur kerja sistem yang berjalan saat ini? Kemudian yang kedua, apa sih kendala dalam pengelolaan data secara manual? Ketiga, bagaimana sistem dimodelkan menggunakan UML? Nah, yang keempat, bagaimana dokumentasi sistem membantu perancangan sistem ke depan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke gambar use case diagram Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Contact Center atau bisa disingkat 6CC. Nah, di sini ada gambaran umumnya ya. Gambaran umum di sini, use case diagram ini menggambarkan alur kerja Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Contact Center atau disingkat 6CC, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola aduan masyarakat, penanganan kasus sosial, bencana, hingga monitoring oleh pimpinan. Nah, sistem ini melibatkan beberapa aktor utama, yaitu operator, admin, petugas tindak lanjut, manajer kasus, Menteri Sosial, serta SKM. Nah, semua aktor ini wajib melalui proses login sebelum dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya. Kemudian di sini ada UC1 atau bisa disebut dengan login. Use case login atau UC1 merupakan akses awal ke sistem. Nah, seluruh aktor, baik operator, admin, petugas tindak lanjut, manajer kasus, Menteri Sosial, maupun SKM harus login terlebih dahulu agar sistem dapat mengenali peran pengguna, memberikan hak akses sesuai tugas masing-masing. Nah, tanpa login, aktor tidak dapat mengakses fitur lain di sistem. Kemudian, ada yang kedua, kelola aduan, tersebut operator. Setelah login, operator memiliki tugas utama untuk mengelola aduan masyarakat. Melalui UC2 ini, di dalam use case ini terdapat beberapa aktivitas yang bersifat include, artinya selalu menjadi bagian dari proses kelola aduan, yaitu tambahan aduan, edit aduan, hapus aduan, serta cari nick. Dengan fitur ini, operator dapat mencatat laporan masyarakat secara lengkap dan memastikan data aduan tersimpan dengan benar di sistem. Ketiga, yaitu kelola laporan bencana. Ini masih di operator ya. Selain aduan, operator juga dapat melakukan kelola laporan bencana. Pada use case ini, operator dapat menambahkan laporan bencana. Sistem menyediakan sistem asesmen bencana sebagai extend, artinya dilakukan jika diperlukan, tergantung kondisi bencana yang terjadi. Nah, fitur ini membantu sistem dalam menangani kasus darurat secara cepat dan terstruktur. Kemudian,
ada kelola daftar kasus. Di sini terhubung ke operator dan tindak lanjut. Use case kelola daftar kasus berfungsi untuk mengatur distribusi dan status kasus. Di dalamnya terdapat beberapa aktivitas utama yang bersifat include, yaitu mengambil kasus, memberikan penugasan, menghapus penugasan, mengajukan perubahan penugasan. Nah, dengan ini sistem memastikan setiap kasus ditangani oleh petugas yang tepat dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Kemudian ada laporan hasil tindak lanjut. Di sini dinaungi oleh aktor, petugas tindak lanjut, dan manajer kasus. Setelah kasus ditangani di lapangan, petugas tindak lanjut akan membuat laporan hasil tindak lanjut. Nah, proses ini mencakupi mengisi hasil tindak lanjut, melakukan asesmen lapangan. Nah, selain itu, terdapat juga extend assessment bencana khusus PSKSB atau yang hanya dilakukan jika kasus berkaitan dengan bencana khusus. Hasil laporan ini menjadi dasar evaluasi penanganan kasus oleh manajer kasus. Kemudian, ada rekap kasus. Ini dinaungi oleh manajer kasus. Use case rekap kasus dijalankan oleh manajer kasus untuk memantau dan mengevaluasi kasus secara keseluruhan. Nah, aktivitas yang termasuk di dalamnya yaitu mengisi form rekap kasus, menutup kasus jika sudah selesai, membuka kembali kasus jika diperlukan, kemudian mengirim rekap kasus ke WhatsApp pimpinan. Beberapa aktivitas bersifat extend, artinya itu dilakukan hanya pada kondisi tertentu. Nah, seperti membuka kembali kasus yang sebelumnya terdapat sudah ditutup. Kemudian, ada monitoring dashboard. Ini dinaungi oleh Menteri Sosial dan SKM. Use case monitoring dashboard dilakukan oleh Menteri Sosial dan SKM. Ini fungsi utamanya dashboard ini adalah memantau jumlah aduan dan kasus. Nah, kemudian ada gambar activity diagram. Gambar activity diagram di sini ada dua. Nah, yang pertama ada proses login CCC dengan verifikasi OTP atau Telegram. Gambar umum proses ini menjelaskan alur login pengguna ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Contact Center atau disingkat SICCC yang dilengkapi dengan keamanan tambahan berupa verifikasi OTP melalui Telegram. Diagram ini dibagi menjadi 3 streamline, yaitu pengguna, sistem, serta Telegram. Pengguna di sini sebagai aktivitas yang dilakukan oleh user, kemudian user, sistem, proses validasi, dan pengambilan keputusan. Serta Telegram itu layanan pihak ketiga untuk pengiriman OTP. Pembagian ini menunjukkan dengan jelas siapa melakukan apa di setiap tahap. Kemudian ada proses login awal. Proses dimulai dari pengguna yang mengakses halaman login SICCC, mengisi username, kata sandi, dan CAPTCHA. Data login tersebut kemudian dikirim ke sistem untuk dilakukan validasi ke residensial pengguna. Kemudian ada validasi ke residensial. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan apakah keresidensial pengguna valid atau tidak. Nah, jika residen tidak valid, maka pengguna akan dikembalikan ke halaman login untuk mengisi ulang data. Kalau jika keresidensial valid, maka sistem melanjutkan ke proses pengaktifan ID Telegram sebagai tahap keamanan lanjutan. Kemudian ada aktivitas Telegram. Nah, setelah login berhasil, pengguna melakukan pengaktifan ID Telegram, input ID Telegram ke dalam sistem. Nah, selanjutnya, sistem menampilkan BOT SICCC di Telegram. Telegram ini mengirimkan ID Telegram ke sistem sebagai tanda bahwa akun Telegram pengguna sudah terhubung. Kemudian ada pengiriman dan aktivasi OTP. Setelah ID Telegram terdaftar, pengguna diminta untuk mengisi kode OTP. Sistem kemudian mengecek apakah OTP sudah aktif atau belum. Jika OTP belum aktif, maka Telegram akan mengirimkan kode OTP ke akun Telegram pengguna. Nah, jika sudah aktif, maka pengguna dapat langsung menginput kode OTP yang diterima. Kemudian ada validasi OTP. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan apakah kode OTP yang dimaksud valid. Jika OTP valid, maka Telegram akan kembali mengirimkan kode OTP baru. Nah, kalau OTP valid, sistem mengizinkan pengguna untuk masuk ke dashboard. Nah, akses ke dashboard ini setelah seluruh proses berhasil, sistem akan menampilkan dashboard SICCC. Proses login dinyatakan selesai. Nah, dashboard yang ditampilkan akan sesuai dengan hak akses pengguna. Nah, dengan alur ini, SICCC memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dan terverifikasi yang dapat mengakses sistem. Nah,
Selanjutnya, kita masuk ke sequence diagram proses login. Pada sequence diagram ini, ditunjukkan alur proses login pengguna ke dalam sistem dengan menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Proses ini dimulai dari user. User memasukkan username dan password. Melalui halaman login, interaksi ini terjadi antara user, dan login view. Karena login view berfungsi sebagai tampilan antarmuka yang digunakan pengguna. Login view mengirimkan data login. Setelah user menekan tombol login, login view memanggil fungsi submit login dan mengirimkan data username serta password ke out controller. Pada tahap ini, login view tidak melakukan pengecekan apapun, hanya meneruskan data ke controller. Kemudian ada out controller bertugas sebagai pengatur alur logika. Controller kemudian memanggil fungsi validate user pada user model untuk melakukan validasi data login. Kemudian, user model melakukan query ke database untuk mencari data user berdasarkan username dan password yang diberikan. Database lalu mengembalikan data user jika ada ke user model. Kemudian, hasil validasi dikirim kembali ke controller. Setelah menerima data dari database, user model menentukan hasil validasi, valid atau tidak valid, dan mengirimkan hasil tersebut kembali ke out controller. Nah, kemudian pada bagian ini terdapat kondisi alternatif atau ALT. Jika data valid, out controller mengirimkan respon ke login view bahwa login sukses dan user dapat masuk ke sistem. Jika data tidak valid, out controller mengirimkan respon bahwa login gagal, sehingga login view menampilkan pesan kesalahan kepada user. Nah, selanjutnya di sini ada activity diagram. Diagram ini menggambarkan alur kerja sistem pengolahan, aduan, dan penanganan kasus yang melibatkan beberapa peran pengguna, mulai dari operator hingga pengambilan keputusan. Pengguna sistem user. Semua aktor dalam sistem bug berasal dari user yang memiliki data dasar seperti username, password, dan role. Setiap user dapat melakukan login dan logout sesuai hak aksesnya. Role dalam sistem terdiri dari operator, admin, manajer kasus, menteri, SKM, serta penindak lanjut. Nah, masing-masing ini memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam alur penanganan aduan. Terus proses awal dari operator. Alur sistem ini dimulai dari operator. Operator dapat membuat laporan bencana yang berisi informasi seperti lokasi bencana, tanggal kejadian, jenis bencana. Nah, selain itu, operator juga dapat membuat aduan dari masyarakat. Aduan ini memiliki data seperti NIK, pelapor, isi aduan, tanggal aduan, serta status aduan. Nah, aduan yang masuk akan tersimpan di sistem dan siap diproses lebih lanjut. Kemudian, aduan proses menjadi kasus. Setiap aduan yang valid kemudian akan diproses menjadi kasus. Kasus memiliki informasi seperti status kasus, tanggal kasus. Kemudian, manajer kasus berperan dalam membuka kasus, mengambil kasus, serta menutup kasus setelah selesai ditangani. Di sini ada proses asesmen. Dari laporan bencana yang masuk, sistem dapat melakukan asesmen. Asesmen ini berisi jenis asesmen dan hasil asesmen. Asesmen ini menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut dan penanganan yang tepat. Kemudian ada penugas dan tindak lanjut. Setelah kasus dibuat, sistem akan membuat penugasan kepada pihak terkait. Penugasan memiliki status dan tanggal penugasan. Penindak lanjut menerima penugasan tersebut dan melakukan tindakan di lapangan. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam laporan tindak lanjut yang berisi hasil tindakan, tanggal laporan. Kemudian ada rekap kasus. Setiap kasus yang telah diproses akan masuk ke tahap rekap kasus. Rekap kasus berisi ringkasan penanganan kasus, tanggal rekap. Nah, rekap ini berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pihak manajemen maupun pimpinan seperti menteri dan SKM. Use case diagram data residensial. Use case diagram ini menggambarkan bagaimana sistem pengolahan data di residensial digunakan oleh beberapa peran untuk mengelola pelatihan, kehadiran, asesmen, perkembangan penerimaan manfaat, hingga pelaporan. Aktor dalam sistem ini ada 4. Yang pertama ada petugas residensial, tim asesmen, pendamping penerima manfaat, serta pimpinan sentra.
Masing-masing aktor ini memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, namun saling terhubung dalam satu alur sistem yang terintegrasi. Langsung saja, sekarang yang pertama ada pengolahan jadwal pelatihan. Proses ini dimulai oleh petugas residensial. Petugas dapat mengolah jadwal pelatihan yang di dalamnya mencakup menentukan waktu pelatihan, menentukan jenis pelatihan. Kedua aktivitas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengolahan jadwal pelatihan. Di UC2 ada pencatatan absensi peserta. Setelah jadwal dibuat, petugas residensial dapat mencatat absensi peserta. Dalam proses ini, petugas memilih jadwal kegiatan, menginput kehadiran peserta. Nah, jika peserta tidak hadir, sistem memungkinkan petugas untuk mencatat keterangan ketidakhadiran sebagai tambahan informasi. Kemudian UC yang ketiga ada asesmen peserta. Selanjutnya, proses ini dilakukan dengan melibatkan tim asesmen. Asesmen ini meliputi melakukan tes fisik dan menilai hasil asesmen. Dalam kondisi tertentu, hasil asesmen juga dapat dilakukan untuk menolak permohonan pelatihan apabila peserta tidak memenuhi kriteria. Kemudian ada UC yang keempat, pencatatan perkembangan penerima manfaat. Setelah peserta mengikuti kegiatan, pendampingan penerima manfaat bertugas untuk mencatat perkembangan penerima manfaat. Aktivitas ini mencakup memantau aktivitas harian serta menginput catatan perkembangan peserta. Data perkembangan ini menjadi dasar evaluasi bagi proses selanjutnya. Nah, yang kelima ada UC5, pembuatan laporan perkembangan. Berdasarkan data perkembangan yang telah dicatat, pendamping dapat membuat laporan perkembangan. Dalam proses ini meliputi mengelola data perkembangan, menyusun laporan perkembangan secara sistematis. Selanjutnya ada penilaian laporan oleh pimpinan sentra. Tahap terakhir dilakukan oleh pimpinan sentra yaitu menilai laporan perkembangan yang telah dibuat. Apabila laporan dirasa belum sesuai, pimpinan sentra dapat meminta revisi laporan. Hal ini memastikan bahwa laporan yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Dengan sistem ini, seluruh laporan proses residensial dapat dikelola secara terstruktur, terdokumentasi, dan transparan. Nah, use case ini menunjukkan bahwa bagaimana sistem pengolahan data residensial mengintegrasikan ke seluruh proses, mulai dari pelatihan hingga pelaporan, dengan pembagian peran yang jelas untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif. Nah, kemudian di sini juga ada use case diagram sistem tata usaha atau bisa disingkat use case diagram ini menggambarkan alur kerja sistem tata usaha dalam mengolah arsip, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, dan disposisi surat dengan melibatkan beberapa peran utama dalam organisasi. Aktor dalam sistem ini melibatkan 4 aktor utama. Yang pertama ada petugas arsip, kedua petugas tata usaha atau TU, ketiga kepala subbagian, yang keempat kepala sentra. Nah, masing-masing aktor ini memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangannya. Ada UC1. C1 ini pengelolaan arsip dokumen. Proses dimulai oleh petugas arsip. Petugas arsip bertugas mengelola arsip dokumen yang meliputi pengelompokan arsip per kegiatan, penyimpanan arsip secara tahunan. Tujuannya adalah agar dokumentasi tersimpan rapi, mudah dicari, dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada UC2, pengelolaan surat masuk. Selanjutnya, petugas arsip juga menangani pengelolaan surat masuk. Surat yang diterima dicatat dan disiapkan untuk diproses lebih lanjut oleh bagian terkait. Kemudian ada UC3, pencatatan surat keluar. Proses berikutnya adalah pencatatan surat keluar. Dalam aktivitas ini, surat diberi nomor dan tanggal. Surat kemudian diarsipkan. Untuk mengesahkan surat dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai proses tambahan. Tahap ini memastikan setiap surat keluar tercatat secara resmi dan sah. Kemudian ada UC4, pengelolaan data kepegawaian. Petugas TU bertugas mengelola data kepegawaian yang mencakup verifikasi data kepegawaian,
sinkronisasi data ke sistem BKN, serta pengesahan dengan tanda tangan elektronik. Hal ini bertugas agar data pegawai selalu valid dan terintegrasi dengan sistem nasional. Selanjutnya ada UC5, yaitu pengelolaan data keuangan. Selain kepegawaian, petugas TU juga mengelola data keuangan. Proses ini meliputi verifikasi data keuangan, sinkronisasi ke sistem KPPN atau Sakti, kemudian pengesahan menggunakan tanda tangan elektronik. Proses ini mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kemudian ada UC6, pengelolaan disposisi surat. Setelah surat diproses, sistem mendukung pengelolaan disposisi surat. Dalam proses ini, surat diteruskan ke kepala subbagian TU. Dapat dilanjutkan ke kepala sentra jika diperlukan. Surat diteruskan kembali ke Pokja Data. Disposisi memastikan surat ditangani oleh pihak yang tepat sesuai isi dan urgensinya. Kemudian, case diagram ini menunjukkan bagaimana sistem tata usaha membantu mengintegrasikan seluruh proses administrasi mulai dari pengarsipan hingga posisi surat dengan pembagian peran yang jelas dan alur kerja yang terstruktur. Kemudian ada use case diagram sistem sentra kreasi atensi. Use case diagram ini menggambarkan bagaimana sistem SKA digunakan untuk mengelola kegiatan usaha, administrasi, monitoring, hingga publikasi dan pelaporan kinerja dengan melibatkan berbagai pihak yang saling terhubung. Aktor yang terlibatnya ada petugas atau Pokja SKA, tata usaha, pimpinan sentra, penerima manfaat atau PM, pelaku usaha, dan sistem eksternal atau kinerja. Setiap aktor ini memiliki peran yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Lanjut, yang pertama ada UC1. Pendataan dan pencatatan kegiatan. Proses ini dimulai oleh petugas atau Pokja SKA. Petugas melakukan pendataan dan pencatatan kegiatan yang mencakup pencatatan secara manual dan digital, pendataan kegiatan usaha. Data ini menjadi dasar untuk pengelolaan dan pelaporan kegiatan SKA. Kemudian ada UC2, yaitu pengelolaan administrasi SKA. Selanjutnya, tata usaha berperan dalam pengelolaan administrasi SKA. Kegiatan ini meliputi mengelola laporan bulanan, mengelola laporan keuangan, serta mengelola data penerima manfaat atau PM. Seluruh data administrasi ini terintegrasi dan menjadi sumber informasi utama bagi pimpinan. Kemudian ada UC yang ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi. Pimpinan sentra melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan SKA. Nah, dalam proses ini, pimpinan dapat melihat laporan SKA. Terus berdasarkan hasil evaluasi, pimpinan dapat memberikan arahan atau keputusan pengembangan. Proses ini memastikan kegiatan SKA berjalan dengan sesuai tujuan. Kemudian ada akses layanan usaha SKA, itu di UC4. Penerima manfaat atau PM berinteraksi langsung dengan layanan usaha SKA. Nah, PM ini dapat mengakses layanan usaha SKA, menggunakan jasa usaha SKA, membeli produk hasil karya PM. Nah, use case ini mendukung pengembangan kemandirian ekonomi PM. Kemudian ada UCIK yang kelima, ada publikasi dan dokumentasi kegiatan. Pelaku usaha berperan dalam publikasi dan dokumentasi kegiatan SKA. Nah, aktivitas ini meliputi dokumentasi kegiatan, publikasi kegiatan ke masyarakat, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas dan dampak kegiatan SKA. Kemudian ada UC yang keenam, yaitu pelaporan kinerja ke sistem eksternal. Terakhir, sistem mendukung pelaporan kinerja ke sistem eksternal atau kinerja. Dalam proses ini, sistem SKA mengirim dan menerima laporan kinerja. Data terintegrasi dengan sistem eksternal untuk keperluan evaluasi dan akuntabilitas. Use case diagram ini menunjukkan bagaimana sistem SKA mengintegrasikan pendataan, administrasi, monitoring, layanan usaha, hingga pelaporan kinerja secara terstruktur untuk mendukung keberlanjutan kegiatan serta kreasi atensi. Cukup sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.